Oke, kali ini kita akan membahas sebuah misteri audio yang cukup membingungkan para ilmuwan dan cuma dialami oleh sebagian kecil orang di dunia. Sebuah suara dengungan frekuensi rendah yang nggak berhenti-berhenti yang dikenal sebagai the hum. Coba bayangin deh, Anda lagi dengerin suara dengungan yang ganggu banget, tapi pas Anda tanya orang di sebelah Anda, mereka sama sekali nggak dengar apa-apa. Nah, bagi sebagian orang, ini bukan cuma imajinasi loh, tapi ini adalah kenyataan hidup mereka sehari-hari. Orang-orang yang ngalamin ini, yang biasa disebut pendengar, seringnya ngejelasin suaranya itu kayak mesin diesel yang nyala dari kejauhan. Ini adalah dengungan frekuensi rendah yang konstan, dan anehnya, nggak bisa direkam sama mikrofon biasa. Jadi, ini jelas bukan suara biasa ya. Sebenarnya, laporan soal the hum ini datang dari seluruh dunia. Tapi, investigasi kita akan dimulai dari satu kasus yang paling terkenal di sebuah kota kecil di Amerika, di mana misteri ini benar-benar jadi sorotan utama. Selamat datang di Taos, New Mexico. Sebuah kota yang indah tapi jadi terkenal bukan cuma karena pemandangan dan seninya, tapi juga karena suara misterius yang seolah-olah menghantui kota ini. Jadi ceritanya di awal tahun 90-an, saking banyaknya warga yang ngeluhin soal dengungan aneh ini, masalahnya sampai dibawa ke Kongres Amerika Serikat. Serius loh, sampai akhirnya mereka minta diadain penyelidikan ilmiah resmi. Nah, disinilah letak keanehannya. Cuma sebagian kecil banget, sekitar 2% dari populasi Taos, yang laporin bisa dengar dengungan itu. Ini langsung ngasih petunjuk ke para peneliti kalau mereka ini lagi nggak berurusan sama sumber suara yang normal, yang bisa didengar semua orang. Investigasinya sendiri benar-benar serius. Para ilmuwan ini ngukur semuanya. Gelombang suara, aktivitas seismik, sampai medan elektromagnetik. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada satupun sumber eksternal yang bisa ditemuin. Misterinya malah jadi makin dalam. Dan jangan salah, ini bukan gangguan biasa loh. Buat para pendengar ini, dampaknya itu nyata banget dan serius. Katanya, the hum ini malah makin kenceng kalau mereka ada di dalam ruangan, sampai bikin susah tidur dan stres berat. Jadi, ini benar-benar masalah yang ngeganggu hidup mereka. Oke, kalau para ilmuwan nggak nemuin apa-apa di Taos, terus mereka nyari kemana lagi dong? Nah, teori pertama ini ngebawa kita jauh banget dari gurun New Mexico, langsung ke tengah lautan. Ini kan pertanyaan yang gila ya. Jangan-jangan yang didengar orang-orang di Taos itu bukan suara lokal, tapi gema dari planet kita sendiri. Nah, disinilah kita kenalan sama istilah microbaroom. Gampangnya gini deh, pas ada badai besar di laut, gelombang-gelombang raksasa dari arah berlawanan itu kan tabrakan. Nah, tabrakan itu ngehasilin suara dengungan frekuensi super rendah yang terus-menerus. Bisa dibilang, ini adalah suara planet kita. Jadi, hipotesisnya begini. The hum itu ya suara microbarometer ini. Suaranya itu beneran ada, suara fisik, tapi frekuensinya rendah banget sampai cuma orang-orang dengan pendengaran super sensitif di rentang itu aja yang bisa nangkap. Mirip-mirip kayak peluit anjing lah, yang cuma anjing yang bisa dengar. Oke, teori microbarometer ini kedengarannya masuk akal banget. Tapi gimana kalau sumbernya itu sama sekali bukan dari luar? Ada satu teori lagi nih, yang benar-benar ngebalikin semua misteri ini. Ini ide yang radikal banget. Gimana kalau kita berhenti nyari sumber dari luar, kayak pabrik, tiang listrik, atau badai di laut, dan kita coba lihat ke dalam telinga manusia itu sendiri. Jadi gini, telinga kita itu ternyata nggak cuma nerima suara, tapi juga bisa ngeluarin suara. Fenomena ini namanya Spontaneous Otoacoustic Emissions atau SOAS. Gampangnya, ini suara-suara lirih yang dihasilin sama mekanisme halus di dalam telinga kita. Buat kebanyakan orang, suaranya lemah banget sampai nggak kedengeran, tapi buat sebagian kecil orang, suaranya bisa jadi cukup kenceng sampai dirasain sebagai tinnitus atau kuping berdenging. Nah, kesamaannya ini luar biasa. Coba deh lihat perbandingan ini. The hum sama SOAS yang kedengeran itu sama-sama jenis tinnitus frekuensi rendah. Dua-duanya bisa berinteraksi sama suara dari luar, bisa dipengaruhi sama gerakan kepala, dan yang paling bikin kaget, dua-duanya katanya bisa diredam pakai aspirin. Ini mirip banget kan? Oke, kesamaan-kesamaan ini emang kuat banget. Tapi kan ini baru sebatas cerita ya. Buat ngebuktiin teori ini, ilmuwan butuh data yang bisa diukur. Pertanyaannya, apa ada semacam jejak biologis yang bisa mereka temuin di seorang pendengar the hum? Dan ini dia jawabannya. Grafik di sebelah kiri ini nunjukin sesuatu yang gila banget. Lihat deh,
ada turunan tajam di garis itu. Itu adalah sidik jari pendengaran dari seorang pendengar The Hum. Anehnya, ini artinya pendengaran mereka justru lebih bagus, lebih sensitif, tepat di frekuensi dengungan yang mereka dengar. Terus, grafik di kanan nunjukin gimana dengungan internal mereka itu bereaksi sama suara dari luar, dan polanya itu pas banget sama cara kerja SOEI. Wah, ini bukti fisik yang kuat banget. Oke, jadi kita punya dua teori yang sama-sama kuat nih. 1, suara planet dari badai di lautan. 2, suara biologis dari dalam telinga kita sendiri. Jadi, mana yang benar? Coba kita rangkum ya. Teori A, microbarometer, sumbernya dari laut, wujudnya suara fisik beneran, dan buktinya dari model geofisika. Teori B, SOAS, sumbernya dari dalam telinga, sifatnya subjektif, dan buktinya dari hasil pengukuran psikoakustik langsung ke pendengarnya. Nah, disinilah poin kuncinya. Jawabannya mungkin bukan pilih salah satu. Kemungkinan besar, The Hum ini semacam istilah payung aja yang kita pakai buat ngejelasin beberapa fenomena berbeda yang kebetulan ngasih pengalaman yang mirip. Jadi, pemahaman kita sekarang tuh begini. Beberapa kasus The Hum mungkin emang beneran suara frekuensi rendah dari lingkungan, entah itu mikrobarometer atau mungkin dari industri lokal. Tapi banyak kasus lainnya, apalagi yang aneh-aneh kayak di Taos, itu cocok banget sama profil SOEI yang bisa didengar. Dan yang paling penting, apapun sumbernya, pengalaman para pendengar ini 100% nyata. Pada akhirnya, The Hum ini maksa kita buat mikirin pertanyaan yang lebih dalam. Misteri ini nantang pemahaman kita soal mana batas antara dunia luar dan persepsi internal kita. Ini ngingetin kita kalau hal sesimpel mendengar itu ternyata proses biologis yang luar biasa rumit dan sangat personal.